Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, sudah siap untuk memuji Tuhan? Anak-anak, mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam penyembahan kepada Dia. Siapkan hati kita. Saat ku bangun, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan akan bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Anak-anak, sekali lagi kita katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Jika sampai pada hari ini kami masih boleh berbakti bersama-sama Tuhan, walaupun tidak secara langsung, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami masih boleh bersekutu sebagai saudara seiman Tuhan, kami boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, biarlah Tuhan kembali tolong kami Tuhan, siapkan hati kami Bapa. Kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami Bapa, agar kami boleh sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dengan apa adanya kami dan dengan hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, ini kami Tuhan, kami siap memulai sekolah minggu kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yuk, udah siap memuji Tuhan? Anak-anak, belakangan ini kita sering tinggal di rumah. Pasti papa mama gak kasih kamu keluar. Seringkali kangen kan sama teman-teman kan? Lausu juga gitu. Tapi anak-anak, Lausu selalu diingatkan ada satu sobat kita yang setia. Sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita berjauhan, tapi dia tidak pernah jauh dari kita. Yuk kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oke?
pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, anak-anak, memang di dalam masa-masa seperti ini banyak orang hatinya susah, dan hanya Yesus yang bisa menghiburkan kita. Yuk, kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberi persembahan. Kita akan nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa, karena sungguh tidak ada Tuhan yang bisa begitu dekat dengan kita, yang menghibur kita dan tidak pernah peduli apapun situasi kita. Dia janji, Dia Allah yang setia. Dia akan selalu menepati janjinya dan akan selalu berada bersama dengan kita. Yuk, siapkan uang persembahan kalian. Kalian juga bisa langsung mentransfernya melalui rekening yang ada di layar ini atau melalui QR code. Kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya
seperti Engkau Bapa. Engkau memberikan begitu banyak Tuhan, jauh melebihi apa yang kami pikirkan, jauh melebihi apa yang kami pernah mimpikan Tuhan, apa yang pernah kami dengar, jauh dari pernah apa yang kami duga di dalam hati Tuhan. Tapi Engkau berikan segala sesuatunya, bahkan Engkau memberikan anak-Mu Tuhan untuk mati bagi kami Tuhan, agar kami boleh beroleh keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau datang Tuhan, membawa persembahan kami Tuhan, apa yang kami terima daripada-Mu Tuhan, kami mau memberikannya dengan sukacita kembali kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua ini berasal daripada berkat-Mu, dan Engkau disenangkan Tuhan pada waktu kami kembali datang kepada-Mu dan mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Mari Bapa, biarlah Tuhan yang tolong kami, sehingga kami juga boleh Tuhan memberikannya dengan sukacita senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi, Saatku Menyembah-Mu. Karena pada waktu kita mendengar firman Tuhan, pada waktu kita duduk diam dan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, itu juga adalah saat kita menyembah Tuhan. Karena kita memberikan hati kita sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan. Hati yang rindu dan haus akan firman Tuhan, itu akan terlihat pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama akan nyanyikan lagu Saatku Menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Wah, kita bersyukur hari ini kita bisa datang lagi, berkumpul, walaupun berbeda tempat, kita masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Nah, tadi anak-anak sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, siapkan hati kita untuk tertuju kepada firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali beribadah kepadamu. Meskipun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Kami bersyukur sudah memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui Lause yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kenapa ya anak-anak ini? Kok semuanya mukanya bete?
Kenapa mereka? Oh, Lause tahu. Biasanya anak-anak dengan muka seperti ini, mereka itu sedang bosan. Bosan kenapa? Biasanya karena menunggu sesuatu yang sangat lama. Nah, anak-anak, jadi menunggu itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tidak ada orang yang suka menunggu. Semua manusia merasa menunggu itu pekerjaan yang berat dan tidak menyenangkan. Makanya dari kecil semua orang itu diajarkan dari TK, diajarkan untuk menunggu gilirannya dengan mengantri, dengan bergantian ketika bermain. Itu adalah cara supaya kita manusia terlatih untuk bisa menunggu dengan sabar. Ya, sekarang anak-anak mungkin sedang menunggu, sedang bosan menunggu kapan waktunya bisa kembali ke sekolah, kapan waktunya bisa kembali pergi ke gereja, ibadah seperti biasa, tidak seperti sekarang ini, tidak secara online. Kapan bisa kembali main ke mall, kembali main ke time zone, Amazon dan lain sebagainya. Anak-anak menunggu. Semua manusia mengalami kebosanan ketika menunggu. Apalagi kalau waktunya begitu panjang. Tapi ada satu tokoh di dalam Alkitab yang hari ini akan Lause ceritakan. Bagaimana tokoh ini menunggu janji Tuhan digenapi atas dirinya dengan begitu setia. Ya, tokoh ini cukup terkenal. Anak-anak pasti kenal dengan bapak ini. Berpuluh-puluh tahun dia menantikan itu. Oke, siapa nama bapak itu? Anak-anak bisa tebak? Ayo, coba sebutkan satu nama. Siapa? Coba. Wah, ada nggak yang bisa tebak? Oke, Lause kasih tahu ya. Ini dia tokohnya. Siapa mereka? Sebagian anak-anak sudah menjawab dengan benar. Ya, ini adalah Bapak Abraham. Nah, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah? Tuhan menjanjikan mereka keturunan yang sangat banyak. Tuhan bilang kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Siapa yang pernah menghitung bintang? Siapa yang bisa menghitung banyaknya bintang? Bahkan ahli perbintangan yang belajar ilmu bintang pun tidak tahu seberapa banyak jumlah bintang yang ada di langit yang Tuhan ciptakan. Tidak ada yang tahu, karena jumlahnya banyak sekali. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga bilang bahwa keturunan Abraham akan sebanyak pasir-pasir di laut. Wah, kalau kita menggenggam pasir yang ada dalam genggaman kita saja, kita tidak bisa hitung jumlahnya berapa. Apalagi pasir yang ada di laut, banyak sekali. Tidak ada manusia yang bisa menghitungnya. Tapi coba lihat, sebanyak itulah keturunan yang Tuhan akan berikan kepada Abraham. Wow, herannya, sampai usia yang begitu lanjut, Abraham dan Sarah, satu anak pun mereka belum punya. Secara manusia mungkin kita jadi ragu ya, apa benar Tuhan akan memberikan keturunan yang sebanyak itu? Sekarang Abraham dan Sarah sudah tua loh. Ya, saat itu Sarah sudah berumur kurang lebih 90 tahun. Abraham ya kurang lebih tua 9 tahun dari Sarah. Nah ya, waktu Lause mempersiapkan cerita ini, Lause cari di internet. Manusia pada zaman ini, wanita yang paling tua yang pernah hamil itu tercatat di namanya buku rekor dunia, Guinness Record Book, itu berumur 59 tahun. Ya, wanita yang hamil secara normal, secara alami, hamilnya tidak dibuat, tidak pakai obat-obatan, itu berumur 59 tahun. Ada di UK, di Inggris. Dia melahirkan pada tahun 1997. Anak-anak boleh cari nanti di internet. Umurnya 59 tahun. Sarah hampir 2 kali lipat umur dari wanita itu. Itu saja 59 tahun saja, dunia medis, dunia kedokteran merasa ini hal yang
sangat aneh, sangat jarang, bahkan tidak mungkin terjadi, tetapi terjadi. Apalagi kalau kita lihat Sarah umurnya 2 kali lipat dari wanita tadi. Nah, rasanya mustahil ya, betul ya. Tetapi waktu Tuhan berjanji kepada Abraham tidak pikir mungkin atau tidak mungkin. Yang Abraham lakukan adalah dia percaya saja. Kejadian 21 ayat 1-5. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Abraham mendapatkan anak pertamanya ketika dia berumur 100 tahun. Ketika dia berumur 100 tahun berarti Sarah itu berumur 91 tahun. Sudah sangat tua ya, secara manusia itu mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi kita bisa saja Tuhan lakukan. Mungkin untuk Tuhan lakukan. Jadi Abraham menunggu jawaban akan janji Tuhan berpuluh-puluh tahun. Dan tidak tercatat di dalam Alkitab masa-masa Abraham menantikan Tuhan, berjanji Tuhan itu. Dia menantikan dengan bersungut-sungut. Dia tidak dikatakan marah sama Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Tidak ada dikatakan demikian. Bahkan sepanjang masa menunggunya, kita lihat Abraham begitu setia, dan dia semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin mengasihi Allah. Dikatakan bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan situasi kita saat ini? Saat ini kita sedang menunggu hampir 2 bulan lebih, menunggu sampai corona selesai, sampai waktunya kita bisa kembali pergi ke sekolah minggu seperti biasa, bernyanyi bersama teman-teman, ketemu lause, ketemu teman-teman sekolah minggu, biasa saja. Kita menanti saatnya kita bisa pergi ke sekolah, kita bisa main dengan teman-teman kita bisa peluk teman-teman kita bisa jabat tangan, kita bisa high five sama guru-guru kita. Kita kangen sama suasana itu. Bahkan aku percaya anak-anak juga kangen untuk pergi ke mall ya. Kita kangen. Tetapi mungkin anak-anak sekarang, coba, siapa yang masih dengan setia rajin berdoa supaya Tuhan segera pulihkan situasi ini? Ada? Wah, kalau ada, puji Tuhan. Tapi kalau yang belum, yang sudah mulai bosan berdoa untuk corona lagi, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita ya, supaya kita kembali setia menanti janji Tuhan. Datang sama Tuhan lagi berdoa. Kalaupun corona ini belum berlalu, Tuhan pasti tetap menyertai. Kita akan melihat bagaimana Tuhan setia menjaga dan melindungi kita. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, anak-anak, lewat ayat hafalan yang tadi kita sudah baca, kita jadi tahu bahwa semua yang Tuhan janjikan buat kita itu baik dan pasti dipenuhinya. Nah, tapi kita mungkin bertanya-tanya, dari mana kita tahu janji-janji Tuhan itu apa? Dari sini, dari bukunya Allah. Disinilah dicatat semua janji-janji Tuhan buatmu, buat hidupmu, buat keluargamu, buat bangsamu. Di sini adanya. Jadi anak-anak, selama masa pandemi kita di rumah saja ini, ya anak-anak pakai waktu dengan baik untuk membaca firman Tuhan. Anak-anak sudah besar, sudah bisa membaca Alkitab secara mandiri. Baca satu persatu bagian dari Alkitab. Di sana kamu akan temukan janji-janji Allah buat hidupmu. Mungkin kamu belum mengerti saat itu. Terus membaca. Roh Kudus yang akan menerjemahkannya buatmu.
Itulah janji Tuhan bagi hidupmu. Pegang baik-baik. Oke, anak-anak, firman Tuhan kita sudah selesai. Kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami belajar dari tokoh Abraham yang menantikan janji Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami juga dengan setia menanti janji Tuhan. Tidak bosan berdoa untuk sesuatu yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, puji Tuhan, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Nah, anak-anak, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan? Sungguh luar biasa. Kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan apapun juga, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lupakan janjinya. Dia berjanji kepada Abraham untuk memberikan Ishak sekian lamanya, tapi dia tidak pernah lupa. Bahkan Sarah sama Abraham aja mungkin udah, ya sudahlah, tapi Allah tidak pernah lupa. Dia akan selalu menepati janji dan dia sanggup melakukan apa yang mustahil buat manusia. Mari anak-anak, kita pujikan Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita katakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Allah sanggup melakukannya. Mari kita pujikan. Dalam hati semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya,